Mereka adalah 3 bintang yang diakui di kampus. Satu adalah pembimbing yang cantik dan memiliki tubuh proporsional. Satu lagi adalah senior yang menawan dan penuh potensi. Yang lainnya adalah mahasiswi yang murni dan manis. Kini mereka bersaing untuk menjadi wanita saya. Mereka bertarung di lapangan selama 3 hari 3 malam. Hanya karena saya telah terbangun dalam sistem kehidupan sempurna. Tidak hanya mendapatkan 3 kali lipat dari semua pengeluaran terhadap lawan jenis. Saya juga bisa melihat tingkat ketertarikan gadis-gadis kepada saya. Jika tingkat ketertarikan mencapai 80, saya bisa mengubah status diri saya. Sejak saat itu, saya dari seorang Tianguo menjadi tuan. Awalnya saya bergantung pada kekayaan keluarga. Begitu masuk universitas, saya menjadi orang yang terkenal di sekolah. Setiap hari menjalani hidup mewah dengan mobil mewah dan wanita cantik. Tapi 2,5 hari yang lalu, karena sebuah bencana, usaha keluarga tiba-tiba bangkrut dan terjerat utang jutaan. Sejak saat itu, saya berubah dari anak kaya yang dicita-citakan semua orang, menjadi anak yang dibenci oleh semua orang. Tidak hanya teman-teman lama yang telah menjauh dariku. Bahkan kakak kelas yang sempurna dari jurusan pramugari yang sudah 3 tahun berpacaran juga mengajukan putus. Dia berbalik dan melangkah ke pelukan seorang paman berusia 50 tahun yang mengemudikan mobil mewah. Sebelum pergi, aku memintanya untuk mengembalikan tas merek yang dia beli sebelumnya. Akibatnya, Zhou Wanting yang mendengar kata-kata itu menjadi sangat marah. Aku sudah bersamamu selama 3 tahun dan hanya mendapatkan beberapa tas jelek. Setelah putus, masih ingin mengambilnya kembali. Apakah kamu tidak merasa malu? Setelah mengatakannya, dia langsung masuk ke dalam mobil tanpa menoleh kembali. Namun, pada saat itu, paman parubaya itu menurunkan jendela mobil. Nak, kamu sekarang mau kemana? Mau kuantar sebentar? Aku bisa menebaknya dengan mudah. Begitu dia terlibat. Begitu obatnya. Orang ini pasti akan menghancurkan dirinya sendiri dengan serangan yang sangat keras. Jadi, aku menjawab dengan senyum yang tidak tulus. Paman, kamu orang yang baik. Aku menghargai niatmu. Tapi rumahku cukup dekat, hanya perlu beberapa langkah sampai. Dan Wanting adalah gadis yang baik. Kamu harus merawatnya dengan baik di masa depan. Dia memiliki banyak kebiasaan, paman, kamu juga harus mencatatnya. Pertama, dia suka menggunakan Okamoto pukul 0:1. Kedua, kaos kaki tidak perlu kualitas terlalu bagus, kalau tidak akan tidak nyaman. Selain itu, kostum perawat dan kostum polisi adalah yang paling dia suka pakai di rumah. Belum sempat aku menyelesaikannya, wajah paman sudah berubah hijau karena marah. Si brengsek itu hanya bisa puas dengan kata-kata saja. Melihat mobil mahal yang melarikan diri dengan terburu-buru, aku tidak bisa menahan diri untuk menggerutu pelan. Sialan, paman, jangan pergi. Aku baru saja sampai pada pokok permasalahan. Saat itu, suara notifikasi tiba-tiba muncul di kepalaku. Selamat, pemilik, telah membangkitkan sistem kehidupan sempurna. Selama kamu membelanjakan untuk lawan jenis yang memiliki tingkat ketertarikan di atas 60, meningkatkan 3 poin. Pengeluaran dapat memberikan pengembalian 3 kali lipat. Jika lawan jenis meningkatkan 3 poin ketertarikan dalam pengeluaran ini, akan mendapatkan pengembalian ganda. Melihat itu, aku jadi bingung. Aku sendiri masih hidup. Bagaimana mungkin sistem ini muncul? Ketika aku mengira ini hanya ilusi, suara terang tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan baru sadar itu adalah pembimbingku yang cantik, Li Xiao. Selamat pagi, teman Wan Yuan. Seorang pria harus memiliki sifat pria. Hanya putus cinta. Tadi aku sudah melihatnya. Dalam situasi seperti ini, menurut kata-kata kalian pria, itu hanya bye-bye, bye-bye. Yang berikutnya akan lebih baik, kan? Aku baru saja ingin menjawab. Tapi tiba-tiba aku menyadari bahwa di kepala pembimbing ada angka 65 berbentuk hati. Ini membuatku sadar bahwa tadi bukan ilusi. Sistem kehidupan sempurna itu memang ada. Melihatku tertegun di tempat, Li Xiao mendorongku lagi dengan senyuman. Sen, bangkitlah semangatmu. Dan bagaimana dengan beasiswa yang aku katakan padamu sebelumnya? Silakan serahkan dokumen lebih awal. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa dilakukan guru untuk membantumu. Ketika mendengar aku mengatakan beberapa ribu rupiah hanya setetes air di lautan untuk hutang keluargaku, aku lebih baik memberikan bantuan pendidikan kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Li Xiao juga tidak lagi mencoba membujukku. Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku kapan saja. Termasuk masalah emosional juga. Oh. Saat dia berbalik untuk pergi, aku baru sadar bahwa bully sangat sesuai dengan tugas waktu terbatas dari sistem. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memverifikasi apakah benar ada pengembalian 3 kali lipat. Memikirkan hal itu, aku meraih tangannya dan berkata, Bully, terima kasih telah sangat peduli padaku. Tunggu sebentar, aku akan membelikanmu segelas teh susu. Kemudian, tanpa menunggu dia menolak, aku berlari ke kedai teh susu tanpa menoleh. Tak lama kemudian, aku membawa segelas teh susu seharga 6.000 dan menyerahkannya ke tangan Li Xiao. Detik berikutnya, ponselku menerima sebuah pesan. Menunjukkan pendapatan 18.000, saldo akun 99.000. Melihat Li Xiao yang sedikit merah wajahnya di depan saya langsung tersengal-sengal. Selama Li Xiao tetap menyukai saya di atas 60%, bukankah itu berarti saya bisa terus menghabiskan uang untuknya, dan terus mendapatkan uang kembali dari sistem? Dengan begitu, utang di rumah mungkin bisa dilunasi. Asalkan semuanya diatur dengan baik, keluarga kami akan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Namun sekarang ada satu masalah, yaitu jumlah modal saat ini terlalu sedikit, hanya 99 yuan. Jadi, yang paling mendesak adalah mendapatkan cukup modal, kemudian menemukan gadis yang tepat untuk saya habiskan uang. Maka saya segera membuka ponsel saya, mendapatkan hampir 50.000 pinjaman dari berbagai platform. Selanjutnya adalah mencari cara bagaimana agar Li Xiao mau menerima hadiah. Karena di hatinya, saya tetap seorang mahasiswa miskin yang keluarganya bangkrut. Beberapa jam kemudian,
Saya membawa tas baru senilai 39.800 yuan. Sampai di tempat tinggal Li Xiao. Dia yang sedang memasak langsung terkejut saat membuka pintu. Kenapa kamu di sini? Apakah ada yang ingin kamu bicarakan? Selama 3 tahun di universitas, Guru Li telah merawatku dengan baik. Dulu aku merasa itu adalah hal yang seharusnya. Tapi banyak hal terjadi belakangan ini. Itu membuatku memahami betapa berharganya dan hangatnya bantuan ini. Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda lebih awal. Sambil berkata, aku mengangkat tas dengan kedua tangan dan mengatakan dengan tulus. Ini adalah sedikit perhatian dari seorang murid. Kamu harus menerimanya. Melihat tas yang seharusnya sangat berharga ini, Li Xiao segera menggelengkan kepala menolak. Tidak perlu, tidak perlu. Aku adalah gurumu. Itu semua adalah tanggung jawabku. Tidak ada perlakuan khusus. Aku memperlakukan murid-murid lain dengan cara yang sama. Tidak perlu, ya. Tidak perlu, ya. Melihat itu, aku segera menjelaskan. Tas ini adalah replika berkualitas tinggi dan harganya hanya 200 yuan. Meskipun tidak bernilai tinggi. Tapi ini adalah sedikit perhatian dari seorang murid. Jika kamu tidak keberatan, terimalah saja. Sampai di titik ini, Li Xiao merasa jika ia tidak menerima, itu berarti ia merendahkanku. Jadi, dengan pemikiran bahwa ia tidak bisa mengecewakanku lebih jauh, dia terpaksa menerimanya. Berencana untuk membalasnya saat perayaan atau ulang tahun mendatang. Pada saat itu, tiba-tiba tercium aroma wangi dari pintu masuk. Li Xiao segera berbalik dan berlari ke dapur. Aduh, daging tumis kecilku. Panci sudah gosong. Oh ya, Shen Yuan, kamu belum makan, kan? Tinggallah dan makan sebelum pergi. Sambil menunggu Li Xiao menyiapkan makanan, aku mengeluarkan ponsel dan mulai memeriksa pesan. Setelah mendapatkan cashback 3 kali lipat, saldo kartu bank saat ini sudah mencapai 120.000. Setelah dikurangi biaya, jadi hampir 80.000 untung. Meskipun sebelumnya aku juga menghabiskan 80.000 sekaligus. Namun, ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan uang seperti ini. Dan semua ini murni hasil usahaku sendiri. Rasanya benar-benar menyenangkan. Tiba-tiba, Li Xiao menyela pikiranku. Shen Yuan, kenapa kamu tertegun? Duduk dan makanlah. Melihat dia hanya mengambil 2 set piring dan sumpit, saya tidak bisa menahan untuk bertanya dengan bingung. Apakah kita hanya berdua yang makan? Guru Li, di mana pacar Anda? Apa yang kamu katakan? Saya tidak punya pacar. Li Xiao sambil berbicara sudah bersiap untuk melepas apron. Namun, dia menyadari bahwa apron sepertinya terikat mati. Sudah setengah hari tidak bisa dibuka. Melihat hal itu, saya tanpa ragu melangkah maju. Guru Li, saya akan membantu Anda. Posisi keduanya yang saling berhadapan membuat wajah kecil Li Xiao seketika merah. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara terkejut dari pintu. Kalian ini sedang melakukan apa? Terlihat seorang wanita dengan tubuh menawan mengenakan seragam pramugari masuk. Li Xiao buru-buru mendekat dan merangkul tangan wanita itu sambil memperkenalkan. Ini adalah murid saya yang bernama Shen Yuan, tinggal di lantai bawah. Shen Yuan, ini adalah adik saya, Li Meng. Saya merasa sedikit canggung dan menyapa. Namun, Li Meng hanya memberi jawaban dingin. Suasana terasa semakin canggung. Saya buru-buru menyatakan bahwa saya sudah makan sebelumnya. Jadi saya kembali ke sekolah dulu. Setelah saya pergi, Li Meng dengan dingin berkata, Kak, dia punya niat jahat. Seorang siswa malah berani berpikir untuk pacaran dengan guru. Mendengar itu, wajah Li Xiao seketika memerah malu. Kenapa kamu bicara sembarangan? Ayo makan, kamu. Di sisi lain, saya yang berjalan di jalan sekolah terbenam dalam pikiran. Selanjutnya, untuk siapa saya harus menghabiskan uang? Di satu sisi, hubungan Li Laoxi hanya sebatas guru dan murid. Di sisi lain, dia juga bukan tipe wanita materialistis seperti Zhou Wanting. Tiba-tiba, seseorang yang tidak melihat menabrak saya. Saya mengangkat kepala dan ternyata itu adalah teman sekamar saya, Huang Hebao. Namun wajahnya saat ini terlihat sangat jelek, seolah dia telah makan kotoran. Yuan Ge. Dewa saya, Fang Minhui, pergi menonton film dengan Li Zanpeng yang menyebalkan itu. Mendengar kata-kata ini, bayangan seorang wanita menawan muncul di benak saya. Fang Minhui, bunga kelas dari kelas perdagangan internasional angkatan 20. Dia juga adalah dewi cinta sepihak Huang. Keduanya tidak pernah terlibat dalam hal apapun, bahkan tidak pernah berbicara. Saat itu, 2 sosok cantik tampak mendekat dari kejauhan. Itu adalah Fang Minhui dan sahabatnya, Chen Ling. Hati Huang yang semula hancur tiba-tiba kembali bersemangat. Dia hanya pergi menonton film dengan Li Zanpeng. Mereka tidak pergi ke hotel, kan? Saya sangat senang. Saya masih punya kesempatan, kan? Mendengar hal itu, saya tidak bisa menahan untuk menggulung mata. Suka pada seorang gadis hingga merendahkan diri. Huang, dengan cara ini, bagaimana bisa mendapatkan hasil yang baik? Dan dalam sekejap, pupil saya tiba-tiba menyusut. Hanya karena di atas kepala Fang Minhui, ternyata bersinar dengan tingkat ketertarikan 72. Astaga, ini situasi apa? Ternyata lebih tinggi dari milik Bully. Saat ini, Chen Ling sedang membisikkan gosip kepada Fang Minhui. Minhui, apakah kamu tahu bahwa Shen Yuan ditinggalkan oleh pacarnya? Anak orang kaya yang memiliki sifat buruk. Memiliki uang bisa dimengerti. Tapi keluarganya bangkrut dan masih bersikap sok keren. Siapapun pasti akan berpisah dengannya. Saat awal tahun ajaran, saat latihan militer, aku bahkan mendorongmu untuk mendekatinya. Bahkan membawakan minuman untuknya. Sekarang setelah dipikir-pikir, benar-benar bodoh sekali. Untungnya kalian tidak bersama. Kalau tidak, akan membuang 3 tahun masa muda dengan sia-sia. Fang Minhui mendengarkan nilainya yang turun dengan cepat. Melihat situasi ini, aku tahu aku tidak bisa hanya duduk diam. Jika tidak, kesempatan untuk bertemu gadis yang jarang ini akan hilang. Jadi, aku memegang bahu Huang Hebao dan bertanya, Hei Huang, aku mau tanya kamu.
Jika Fang Minhui bersamaku, apakah kamu keberatan? Mendengar Huang mengatakan bahwa selama dia tidak bersama Li Zanbeng, dia tidak keberatan dengan pria lain. Saya tidak ragu lagi dan langsung berjalan menuju Fang Minhui dan yang lainnya. Teman sekelas Minhui, apakah kamu punya waktu besok? Saya sudah memesan 2 tempat di restoran Sushi Star Season. Bisakah kamu menemani saya? Fang Minhui terkejut sejenak. Jelas dia tidak menduga saya akan mengundangnya makan. Di samping, Chen Ling terlihat penuh dengan keraguan. Star Season adalah restoran sushi yang biayanya mulai 1.000 per orang. Apakah dia masih punya uang sekarang? Melihat mereka terdiam, saya kembali membuka suara. Setelah makan, bisa menemani saya jalan-jalan. Saya ingin minta tolong kamu memilihkan hadiah ulang tahun untuk adik saya. Jika memungkinkan, berikan saya jawaban besok siang. Mengamati punggung saya yang pergi, Fang Minhui tidak bisa tidak merasa bingung. Saya baru saja menonton film dengan Li Zanbeng, dan segera pergi makan dengan Shen Yuan. Apakah ini baik-baik saja? Apa yang tidak baik? Itu adalah masakan Jepang terbaik, loh. Meskipun Shen Yuan orangnya sedikit angkuh, tapi setidaknya dia tampan. Jauh lebih baik dibanding Li Zanzeng. Tidak pergi juga tidak ada ruginya. Lagi pula hanya makan dan jalan-jalan, tidak melakukan yang lain. Begitulah, di bawah dorongan sahabat baiknya, Fang Minhui datang menemuiku di restoran Jepang seperti yang dijanjikan. Ketika pelayan membawa semua hidangan, Fang Minhui yang memakai gaun juga duduk dengan bersila. Shen Yuan, saya dengar keluargamu juga sedang kesulitan. Tidak perlu membuang uang seperti ini. Tidak apa-apa. Masakan Jepang di sini rasanya luar biasa. Sangat berharga. Saat itu, Fang Minhui tiba-tiba bertanya mengapa saya mengajaknya makan. Apakah benar-benar untuk membantunya memilih hadiah untuk adiknya? Setelah mendengar saya bilang saya sudah lama ingin mengajaknya makan, hanya saja belum menemukan kesempatan. Fang Minhui hanya menjawab singkat dengan, "Oh." Tingkat ketertarikan di atas kepalanya tiba-tiba menurun dengan cepat. Melihat itu, saya segera menyadari bahwa dia tidak puas dengan jawaban ini. Jadi saya mengubah pemikiran dan melanjutkan. Saat latihan militer, kamu sering membelikanku minuman. Malam-malam juga menemani saya mengobrol online. Hal-hal ini selalu saya simpan di dalam hati. Benar saja, begitu saya menyelesaikan kalimat, tatapan Fang Minhui langsung berkilau. Angka di atas kepala juga mulai perlahan-lahan naik. Melihat penampilannya yang menawan, dalam hati saya, muncul kembali gelora semangat. Jadi saya segera berbalik dan terus-menerus bernafas dalam-dalam. Harus tenang, tentu harus tenang. Setengah jam kemudian, saya secara aktif keluar untuk membayar. Total pengeluarannya adalah 2.774. Mendengar angka ini, Fang Minhui langsung terkejut. Bagaimanapun, uang saku sebulan dia hanya 3.000 yuan. Dan kemarin, Li Zanpeng membual tentang betapa kayanya keluarganya. Hasilnya, dia hanya mengajaknya makan di kantin sekolah. Jika dibandingkan, hati Fang Minhui kembali melambung. Saat itu, ponsel saya menerima 2 pesan tentang uang masuk. Satu berjumlah 8.322 dan satu lagi 5.578. Saya berbalik melihat Fang Minhui, menyadari bahwa tingkat ketertarikan telah meningkat dari 72 menjadi 76. Meningkat 4 poin, jadi saya mendapatkan bonus ganda tambahan. Rasanya mendapatkan 10.000 hanya dari makan sekali sungguh luar biasa. Sepertinya alat ini memang harus dikembangkan dengan baik. Tak lama kemudian, saya membawa Fang Minhui ke pusat Gold Capital. Namun, begitu kami masuk, kami bertemu Zhou Wanting dan pacar tuanya. Melihat ada seorang wanita cantik di samping saya. Dalam hati pria berkacamata itu jadi tidak seimbang seketika. Saya adalah seorang pekerja keras seperti hewan ternak. Berapa banyak paket yang dibeli untuk memikat Zhou Wanting agar bisa berhubungan dengannya? Pemuda ini berutang sebanyak itu, mengapa masih ada wanita bersamanya? Maka, dia berkata dengan penuh ejekan. Kamu seorang mahasiswa miskin, seharusnya pergi ke pasar grosir untuk berbelanja. Kesini, apakah kamu mampu membelinya? Bahkan Zhou Wanting mendekati Fang Minhui. Gadis ini, meskipun saya tidak mengenalmu, tapi saya dengan baik hati mengingatkanmu agar tidak tertipu oleh orang seperti ini. Mendengar itu, saya langsung membalasnya. Apa urusanmu? Lagi pula, apa yang dimaksud dengan menipu? Siapa yang saya tipu? Apakah saya menipumu? Melihat wajah mereka yang seperti pasangan tak pantas. Dalam hati saya merasa sangat gelisah. Saya benar-benar merasa jijik dengan kedua orang ini. Mereka benar-benar pasangan yang cocok. Saat saya berpikir tentang bagaimana melakukan serangan balik, sistem tiba-tiba merilis misi baru. Tambahkan 5 poin, dapatkan cashback 2 kali lipat. Dan dapat digabungkan dengan cashback dari konsumsi dengan lawan jenis. Pada saat itu, Zhou Wanting dan si paman menampilkan nilai negatif di atas kepala mereka. Sebenarnya, saya ingin meninggalkan sedikit martabat untuk kedua belah pihak di awal. Tidak ingin memalukan diri di depan banyak orang. Tapi kalian berdua justru harus ikut campur. Sekarang sistem telah mengeluarkan tugas. Maka tidak ada alasan untuk tidak bertindak. Jadi saya menarik Fang Minhui masuk ke toko barang mewah. Tak lama, Zhou Wanting sudah memilih sebuah tas terlebih dahulu. Saat itu, pelayan toko mengambil beberapa aksesori. Mengatakan bahwa itu sangat cocok dengan tas ini. Hanya saja sedikit mahal, semua totalnya 10.000. Mendengar kata itu, wajah paman langsung pucat. Sudahlah, awalnya berpikir membeli tas seharga 2.000 bisa memuaskan. Tapi sepertinya wanita boros ini tidak puas. Mungkin dia merasakan sesuatu. Zhou Wanting menggesekkan tubuhnya ke paman. Gesek kartu, kakak. Shen Yuan sedang menyaksikan. Tunjukkan kekuatan pacarmu di hadapnya. Sementara itu, Fang Minhui juga memilih 2 tas yang dia rasa akan disukai adiknya. Jadi saya tanpa ragu langsung mengatakan, kakak, saya akan mengambil kedua tas ini. Dan saya juga ingin aksesori yang direkomendasikan oleh kakak perempuan itu tadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut.
Jelas mereka tidak percaya seorang second generation negatif, seperti saya bisa sebegitu kaya. Namun ketika saya mengeluarkan kartu dan membayar tanpa berkedip, Zhou Wanting tidak bisa menahan diri lagi. Shen Yuan, bukankah keluargamu sudah bangkrut? Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli tas seharga beribu? Jangan-jangan kamu meminjam uang? Mendengar itu, saya memandang kedua orang itu dengan penuh sindiran. Kalian bisa berpikir apa saja. Om itu juga tampaknya tidak kekurangan uang. Kenapa tidak membeli tas untuk Zhou Wanting juga? Lagi pula, hanya 20.000 lebih. Seorang pria selain memiliki sikap juga harus dermawan. A8 milikmu setidaknya 6-700.000. Tidak akan mempermasalahkan sedikit uang ini, kan? Setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Wanting merasa tersingkir. Jadi dia buru-buru meminta kakak prianya untuk membayar menggunakan kartu, sebagai balasan untuk melecehkan saya. Namun, om itu ternyata berpura-pura menerima telepon dan berbalik pergi. Sambil berjalan, aku berpura-pura sangat hebat. Bukankah aku sudah bilang bahwa proyek yang bernilai puluhan juta tidak bisa aku ambil keputusan sendiri? Melihat kedua orang yang melarikan diri, aku juga malas untuk memperdebatkannya lagi. Lagi pula, tugas emosi negatif sudah terpenuhi. Saat itu, aku menyerahkan semua barang yang kubeli ke tangan Fang Minhui. Mengikutiku membuatmu diolok-olok dan dihina oleh dua orang jahat itu selama setengah hari. Aku merasa cukup malu. Anggap saja ini sebagai permohonan maafku, terimalah ya. Mendengar itu, Fang Minhui secara naluriah ingin menolak. Khawatir bahwa menerima ini akan memberiku kesan buruk sebagai wanita materialistis. Tapi aku langsung menggenggam kedua tangannya dan mengatakan tidak apa-apa. Ini baru permulaan. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Ayo, terima dulu. Jika kamu menolak, aku akan sedih loh. Dan tepat pada saat Fang Minhui berhenti melawan dan menerima dengan tenang, suara sistem juga terdengar. Selamat kepada pemilik, kamu telah menyelesaikan tugas terbatas. Total yang bisa didapatkan adalah 6 kali lipat dari jumlah cashback. Saldo saat ini adalah 786.356. Melihat gadis cantik di depan saya, hati saya bergetar. Dia sekarang adalah sumber uang saya yang terbesar. Harus dijaga dengan baik. Tidak boleh ada lagi penurunan tingkat kedekatan. Jadi meskipun saat ini saya sangat ingin pergi bermain peringkat dengan Fang Minhui, tapi akhirnya saya menahan diri dan mengantarnya kembali ke asrama sekolah. Pagi berikutnya, tidak ada yang perlu dilakukan, saya memutuskan untuk pulang sebentar. Begitu saya masuk, saya menemukan Paman Shen Yaode sedang duduk di sofa. Setelah menyapa lagi, ayah meminta saya kembali ke kamar tidur dengan alasan orang dewasa sedang berbicara. Setelah berdiri di belakang pintu dan mendengarkan sebentar, saya juga memahami maksud Paman. Namun menghadapi permintaan Paman, dalam 2 hari, harus melunasi seluruh utang sebesar 200.000. Kemarahan ibu langsung mencuat. Shen Yaode, kamu tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Dulu, siapa yang meminjam kamu 300.000 ketika kamu tidak punya uang untuk membuka usaha cuci mobil? Apakah kamu sudah mengingatkan setelah meminjam? Sekarang kami hanya meminjam 200.000 darimu. Apa maksudnya datang berkali-kali untuk mengingatkan? Suasana semakin tegang dan kaku. Ayah segera menahan ibu. Jangan katakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Bukankah di rumah masih ada beberapa perhiasan emas? Keluarkan dan jual saja. Nanti jika sudah punya uang, akan kuplikan lagi. Saat itu, aku teringat sebuah suara petunjuk di pikiranku. Kehidupan yang sempurna seharusnya tidak memikul utang. Melunasi utang untuk keluarga atau diri sendiri bisa mendapatkan imbalan 2 kali lipat. Pelunasan pertama sebesar 200.000 akan mendapatkan 1 juta uang belanja khusus mobil. Sebenarnya, walaupun tidak ada tugas, hari ini aku juga berniat untuk meringankan beban keluarga. Namun sekarang aku bisa mendapatkan banyak keuntungan sekaligus. Tak lama kemudian, aku mengetuk pintu dan masuk ke kamar orang tuaku untuk mengatakan bahwa aku punya uang. Namun ibuku mengira aku bercanda. Uangmu itu masih lebih baik untuk mengisi kartu makan di kantin. Akhirnya, kalimatnya belum selesai diucapkan. Di ponsel ayah, pesan mengenai transfer 200.000 tiba. Anakku, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Sebelumnya, uang saku yang kalian berikan cukup banyak. Aku berinvestasi sedikit di Bitcoin bersama teman. Baru beberapa hari ini bisa dicairkan dan menghasilkan uang. Mendengar itu, orang tuaku tidak curiga. Lagi pula, sebelumnya memberikan uang saku memang cukup banyak. Begitulah, setelah melunasi utang pamanku. Saldo di kartu bankku mencapai 280.000. Di antaranya, ada 1 juta yang merupakan uang belanja khusus untuk membeli mobil. Mengingat saat-saat dulu, sambil mengemudikan mobil dan menyentuh paha Zhou Wanting. Masa-masa itu sungguh menyenangkan. Jadi, aku segera mengirim pesan ke Fang Minhui. Memintanya untuk menemaniku melihat sesuatu besok siang. Keesokan siangnya, saat aku baru saja turun, aku bertemu dengan pembimbing cantik. Bully, apakah kamu ada waktu malam ini? Aku ingin mengajakmu makan. Terakhir kali, kamu sudah mentraktirku. Saya seharusnya membalas undangan ini. Namun, saya tidak menyangka Li Xiao belum menjawab. Saudarinya, Li Meng, muncul di belakang seperti hantu. Melihat itu, saya langsung terkejut. Adik pembimbing ini seperti musuh bebuyutan saya. Saya tidak berani melawannya. Jadi saya segera mengalihkan topik dan melarikan diri. Pembimbing, saya tiba-tiba ingat bahwa saya masih ada urusan di sekolah. Mungkin malam ini saya tidak ada waktu. Kita bicarakan tentang balasan undangan ini lain kali, ya. Pada saat yang sama di asrama perempuan, melihat Fang Minhui yang sedang memilih pakaian dengan hati-hati, Chen Ling bertanya dengan sedikit bercanda. Oh, mereka berdua sudah pergi memilih mobil bersama. Apakah dengan kemajuan ini, mereka tidak akan kembali ke asrama malam ini? Mendengar itu, wajah Fang Minhui memerah. Jangan bicara sembarangan. Kita belum bersama, kok. Namun, tidak disangka, dalam detik berikutnya, Chu Leng langsung bertindak. Fang Minhui benar-benar manis dan menggoda. Nanti akan jadi murah untuk Shen Yuan itu.
Setengah jam kemudian, saya membawa Fang Minhui ke dealer 4S yang unggul. Saat petugas penjualan bersiap untuk menyambut, dia tiba-tiba merasa malu. Minhui, kenapa kamu ada di sini? Fang Minhui menoleh dan melihat. Ia baru menyadari bahwa yang dilihatnya adalah senior Taiyang yang pernah mengejarnya di sekolah menengah. Saat tahu bahwa saya adalah teman seuniversitas Minhui, dan juga melihat mobil M9 yang seharga 5 hingga 600 ribu. Taiyang tersenyum di luar, tetapi hatinya sangat meremehkan. Ia menganggap saya datang ke sini hanya untuk membawa gadis-gadis dan berpura-pura keren. Sementara dia sudah berpenghasilan lebih dari 10 ribu per bulan. Dia juga mengendarai Accord seharga 200 ribu untuk bekerja sebagai elit penjualan di 4S Store. Sekarang, para gadis sangat realistis. Mereka percaya bahwa orang seperti dia adalah pilihan utama para gadis. Jadi dia dengan percaya diri mengundang Fang Minhui untuk makan malam. Namun, dia langsung ditolak. Maaf, senior. Saya masih ada urusan lain malam ini. Saat itu, saya bertanya pada Qin Yang apakah bisa mengatur test drive. Taiyang yang terputus pembicaraannya langsung marah. Apa kamu tidak lihat saya sedang mengundang Dewi? Tidak bisa beli tapi masih mau test drive. Ini bukan membuang waktu saya, kan? Jadi dia langsung mencari alasan. Mobil coba telah dibawa oleh bos kami. Jadi hari ini tidak bisa mencoba mobil. Melihat sikapnya yang seperti itu, saya segera meminta resepsionis untuk mengganti penjual. Tak lama kemudian, seorang wanita berhigh heels dengan kaki panjang berbalut stocking hitam datang menghampiri. Selamat siang. Nama saya Chen Na, saya adalah penjual di sini. Ada yang bisa saya bantu? Yang melihat saya berganti penjual tidak bisa menahan senyum sinis. Sungguh lucu. Hanya melihat-lihat saja dan tidak membeli. Bahkan mengganti penjual. Sudah kenyang, kok tidak ada kerjaan? Dalam perjalanan mencoba mobil, Chen Na menjelaskan berbagai fungsi mobil ini kepada saya. Namun tatapan saya tampak kehilangan fokus. Rupa dan tubuhnya tidak kalah dengan Fang Minhui. Hanya saja saya tidak tahu apakah dia bisa seperti yang diceritakan di internet. Selain berurusan, juga bisa berurusan. Setelah tersadar, saya bertanya padanya apakah ada mobil yang tersedia. Jika ada, saya akan mengambil mobil hari ini. Chen Na terkejut mendengar itu. Bagaimanapun juga, pelanggan yang membeli mobil sebelumnya pasti sudah melihatnya 3 hingga 5 kali. Pria ganteng ini bahkan tidak bertanya tentang harga dan langsung ingin memesan. Setelah menyadari, dia segera melakukan pengecekan. Dia kemudian menyatakan bahwa sekarang tidak ada stok mobil. Namun dalam waktu 1 minggu bisa dipindahkan. Jika bisa, kita tanda tangani kontrak dan bayar uang muka 50 ribu saja. Setelah kembali ke dealer 4S, Tai yang dengan sedikit senang bertanya bagaimana pembicaraannya. Namun, ketika mendengar Chen Na mengatakan bahwa dia ingin membayar tunai untuk mengambil mobil, wajah Qin yang seketika menjadi sangat buruk, seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang busuk. Sungguh bodoh sekali dia. Dia bahkan berani mengambil pesanan sebesar ini, sangat merugikan. Tuan Sen, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi saya kapan saja. Dan mau kemana Anda selanjutnya? Apakah Anda perlu saya antar? Mendengar hal itu, saya belum sempat berbicara. Di samping, Fang Minhui langsung berbicara. Tidak usah, kami bisa naik taksi sendiri. Melihat dua sosok kami pergi, Chen Na secara otomatis merasa sedikit canggung. Seketika, menjaga pelanggan jadi agak berlebihan. Sudah membuat pacarnya tidak senang. Ini benar-benar buruk. Dalam perjalanan pulang, aku melihat Fang Minhui terus-menerus murung. Aku jadi sadar bahwa gadis ini pasti sedang cemburu. Jadi, aku berkata dengan sedikit akrab. Hui hui, hui hui. Hubunganku dengannya hanyalah hubungan antara penjual dan pembeli. Tidak ada apa-apa. Siapa yang tahu? Lihat kamu ngobrol dengannya begitu bahagia. Bahkan sudah lama kamu scroll media sosialnya. Aku geli dan menggaruk kepala. Sebenarnya itu hanya kebiasaan. Setiap kali menambah teman, aku terbiasa untuk scroll media sosial mereka. Tapi aku jamin tidak akan melakukannya lagi. Meskipun aku bilang seperti itu, tapi yang ada di dalam pikiranku adalah, jika tidak ada kesempatan lagi, itu pasti aneh. Aku bukan orang yang naif seperti itu. Mendengar kata-kata ini, wajah Fang Minhui langsung memerah. Melihat hal itu, aku lalu menyarankan untuk makan dulu. Lalu pergi ke Guojin untuk membeli sedikit hadiah. Meskipun Fang Minhui sedikit berharap, tapi jika terus menghabiskan uang seperti ini, mungkin akan membuatku merasa dia terlalu materialistis. Jadi aku ingin menolak. Namun, aku merasa wajar bagi wanita memiliki beberapa tas. Seminggu ada 7 hari, dan setiap hari ada pagi, siang, dan malam. Pasti akan ada saatnya berguna. Setelah tiba di restoran, aku bertanya pada Fang Minhui apakah hari ini ingin minum minuman dingin atau panas. Fang Minhui tampaknya memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba memerah. Dia terdiam cukup lama sebelum menggigit bibirnya dan berkata, minuman dingin saja. Tingkahnya yang malu-malu langsung membuatku bingung. Demi langit dan bumi, aku hanya bertanya dengan sopan. Tapi sekarang, karena sudah salah paham, mari kita biarkan salah paham ini lebih mendalam. 2,5 jam kemudian, aku membelikan Fang Minhui sebuah jam tangan, sebuah gelang, dan sebuah tas. Total menghabiskan lebih dari 80 ribu. Setelah 2 hari, saya telah menghabiskan 40 ribu di atas dirinya. Fang Minhui langsung merasakan sesuatu yang tidak nyata. Namun di dalam hati, dia juga bertekad untuk menjebak saya erat-erat. Jadi ketika saya berkata, Hui, bagaimana kalau malam ini kamu tidak kembali ke asrama? Dia langsung menjawab dengan wajah merah malu. Setengah jam kemudian, di kamar 808 Hotel Da Fuhao, saya sedang mandi di kamar mandi. Sementara Fang Minhui sedang merenungkan bagaimana cara membalas pesan di tempat tidur besar. Chen Ling bertanya mengapa saya belum kembali ke asrama. Bagaimana saya harus memberitahunya? Apakah saya harus langsung bilang bahwa saya di hotel dengan Sen Yuan? Itu sangat memalukan. Saat itu saya selesai mencuci dan berjalan ke belakangnya. Hui,
apakah kamu sudah siap? Mendengar kata-kata ini, Fang Minhui akhirnya membuat keputusan. Maaf, Ling Ling. Sungguh, dia memberi terlalu banyak. Ling Ling, malam ini saya tidak akan kembali. Jika ada yang bertanya, katakan saja saya pergi bermain ke rumah kerabat. Dalam cerita selanjutnya, kakek tahu semua orang tidak suka melihatnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Setelah 25 detik, saya merasa sangat membosankan. Sepertinya saya jarang berolahraga. Setelah 2 bulan tidak berolahraga, saya jadi seperti ini. Namun, Fang Minhui yang baru pertama kali mengalami ini ternyata sangat tangguh. Shen Yuan, mari kita main peringkat sekali lagi. Keesokan harinya, setelah kembali ke asrama, saya terlebih dahulu melunasi semua utang online saya sebesar 52.000. Kemudian, ada juga 100.000 dari Li Yuhang. Setelah keluarga bangkrut, hanya ada teman yang membantu saya dalam keadaan darurat. Hanya teman ini yang langsung membantu saya. Pada saat itu, teman sekamar yang baru bangun bertanya mengapa saya tidak kembali ke asrama semalam. Dan juga, apakah kita akan pergi ke makan malam reuni malam ini. Setelah berkata demikian, dia membuka ponselnya dan meletakkannya di depan saya. Li Zhangpeng yang brengsek itu telah memesan mobil. Saya curiga dia yang meminta ketua kelas untuk mengatur angin. Saya curiga bahwa penjualan AI-nya benar-benar baik untuk semua orang. Pergi ke sana juga belum tentu bisa mengambil mobil, kan? Pergi ke sana juga hanya pertunjukan pribadinya. Jika tidak pergi, biaya kelas 200 yuan akan sia-sia. Kebetulan saat itu Li Yuhang membalas pesan dan mengajak saya pergi ke bar malam ini. Jadi saya dengan tegas menolak pertemuan kelas. Hampir pada waktu yang sama, suara sistem berbunyi. Selamat, pemilik mendapatkan 1 juta dana investasi eksklusif. Investasikan 1 juta sekarang dalam seminggu, pengembalian ganda dari pendapatan. Semua tempat bisnis. Semua pendapatan yang diperoleh di masa depan akan mendapatkan pengembalian ganda. Tugas ini datang tepat pada waktunya. Sepertinya bar Li Yuhang saat ini sedang direnovasi. Mungkin bisa mencoba berinvestasi di barnya. Kirimkan lokasi. Ayah akan menemanimu bersenang-senang malam ini. Lin Guangyao memeluk seorang gadis berambut ungu dengan sedikit tidak sabar dan berkata, Li Shao masih menunggu siapa lagi? Aku hampir mati kelaparan. Di samping, Xie Haiji dan Zhao Zenggang juga setuju. Bukankah semua saudara penting sudah datang? Li Yuhang mendengar itu dan berkata sambil tertawa. Apa yang membuatmu terburu-buru? Di meja kan ada piring buah dan camilan. Makan saja sedikit untuk mengganjal. Shen Yuan akan segera datang. Mendengar nama itu, Lin Guangyao tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Bukankah keluarganya sudah bangkrut? Sekarang dia bukan satu lingkaran dengan kita lagi. Kenapa mengundangnya lagi? Malam ini aku yang bayar, tidak perlu mengeluarkan uang. Apa yang tidak kamu suka? Shen Yuan adalah teman masa kecilku selama bertahun-tahun. Tidak bisa dibandingkan. Begitu pembicaraan sampai di sini, Lin Guangyao tidak lagi mempermasalahkannya. Dia berbalik dan melihat Xie Haiji di seberang. Sepupu, bukankah pacarmu bilang dia juga akan datang malam ini? Kenapa dia belum datang? Dia terjebak macet di jalan. Mungkin masih butuh 10 menit lagi. Begitu ya? Lin Guangyao tersenyum tipis sambil merasakan niat jahat di dalam hatinya. Karena keluarga sepupunya selalu menjadi bawahan keluarga Lin. Jadi Lin Guangyao benar-benar memandang rendah pada Xie Haiji dalam hatinya. Tapi yang membuatnya cemburu adalah Xie Haiji berhasil mendapatkan seorang pacar yang sempurna. Hanya dengan melihat satu foto saja. Gaun pendek yang membentuk tubuh dan kemeja putih itu membuatnya jatuh cinta sepenuhnya. Saat dia sedang berhayal, aku mendorong pintu dan masuk. Maaf ya semuanya, ada macet di jalan. Supir taksi adalah seorang pemula, yang selalu menuju tempat macet. Mendengar itu, Li Yuhang tidak menghiraukan. Masih ada sopir yang tidak bermoral seperti ini. Laporkan dia, biarkan dia merasakan konsekuensinya. Tapi Lin Guangyao mulai bersikap aneh. Kamu memang beruntung ya. Semua orang datang dengan mobil mereka sendiri. Hanya kamu yang memiliki sopir sendiri. Saat itu, sosok anggun lainnya memasuki ruang VIP. Maaf, saya terlambat. Terjebak macet saat jam pulang kerja, jadi terlambat. Melihat itu, Xie Haiji segera berdiri dan memperkenalkan diri. Ini Chen Na, pacar saya. Dia adalah penjual terkemuka di dealer mobil 4S. Teman-teman, jika ada yang butuh membeli mobil, bisa menemui dia. Chen Na mengangguk satu persatu kepada semua orang. Ketika matanya menangkap saya, dia terkejut sebentar. Bukankah ini pemuda tampan yang memesan mobil kemarin? Apa dia juga ada di sini? Namun, ketika dia melihat saya, dia hanya mengangguk ringan tanpa menyapa. Chen Na juga mengerti dan menganggap ini sebagai pertemuan pertama mereka. Setelah beberapa putaran minuman, Li Yuhang resmi masuk ke dalam topik. Dia menyatakan telah membuka sebuah bar, dengan perkiraan biaya investasi 2,4 juta. Sekarang bisa menawarkan 30% saham. Itu berarti sekitar 700.000 investasi. Dia bertanya kepada semua orang apakah mereka berminat. Hasilnya, setelah dia berbicara, seluruh ruangan menjadi hening. Bagaimanapun, menurut mereka, keluarga Li Shao memiliki keuntungan tahunan hingga puluhan juta. Hanya 700.000, masih perlu orang lain untuk berinvestasi. Pasti investasi sebelumnya gagal. Ayahnya tidak memberi uang lagi. Bahkan keluarganya sendiri tidak bisa dipercaya. Masih ingin menarik kita ke dalam masalah. Saat seperti ini, siapa yang banyak bicara pasti bodoh. Melihat pemandangan ini, hati Li Yuhang tiba-tiba terasa dingin. Orang-orang ini biasanya menghabiskan waktu dengan saya dan saya yang membayar semuanya. Meminjam uang pun tanpa ragu. Hari ini perlu sedikit dukungan. Keluarga Shen Yuan dalam kesulitan, itu sudah dianggap. Kenapa orang lain seolah-olah sudah mati? Melihat suasana sedikit canggung, Lin Guangyao dengan sengaja membuka suara. Li Shao, saya rasa belum saatnya untuk berinvestasi. Jika hanya masalah perputaran modal, setiap orang menyumbang beberapa ribu untuk membuka toko dulu.
Nanti kalau kamu sudah menghasilkan uang, kamu bisa membayar kami. Lagi pula, jika kami masuk di tengah jalan, pasti tidak adil untukmu. Dengan cara ini, jika kamu menghasilkan uang nanti, kamu juga tidak akan rugi. Semua orang setuju, kan? Mendengar orang-orang saling berbicara, hati Li Yuhang benar-benar hancur. Ternyata aku terlalu menganggap tinggi saudara-saudara yang disebut ini. Mereka semua tidak berbuat apa-apa. Aku jelas-jelas berbicara tentang investasi saham. Kenapa harus menariknya ke urusan meminjam uang? Memikirkan ini, dia meletakkan gelas anggur merahnya. Kalau semua orang sudah tidak punya pemikiran itu, ya sudah. Kalian lanjutkan bersenang-senang, aku sudah pergi. Saat itulah, aku yang selalu diam tiba-tiba berbicara. Bagaimana kalau aku yang invest 700.000 ini? Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut sejenak. Segera setelah itu, Lin Guangyao pun tertawa terbahak-bahak. Lelucon Shen Yuan ini sama sekali tidak lucu. Kita semua bukan baru kenal hari ini. Apa kamu bercanda? Kalau begitu, pergi cuci muka di toilet, agar lebih segar. Li Sao merasa sangat tidak nyaman sekarang. Siapa yang punya waktu untuk mendengarkan omong kosong seperti ini? Bahkan Xie Haiji pun setuju. Saudara, aku lebih tua darimu beberapa tahun dan pengalaman juga lebih banyak. Banyak hal harus dilakukan sesuai dengan kemampuan, bukan hanya omong kosong. Hanya Chen Na yang tampak bingung. Mengapa semua orang mengira Amar Sen bercanda padahal dia ingin berinvestasi 30. Kemarin baru saja memesan mobil seharga 600.000. Bukankah wajar bagi orang yang memiliki kekuatan keuangan seperti ini untuk berinvestasi 700.000? Saat itu, Chen Na sangat ingin memberikan bantuan. Tapi dia takut membantu justru membuatnya semakin rumit. Jadi dia hanya bisa duduk di samping dan merasa cemas. Sementara itu, saya sudah mentransfer 700.000. Melihat pesan notifikasi transaksi di ponsel, Li Hangyu awalnya terkejut. Kemudian dia tidak sabar untuk menunjukkan kepada Lin Guangyao yang ada di samping. Ketika melihat ada beberapa angka nol, ekspresi Lin Guangyao seketika membeku. Dia sama sekali tidak percaya ini benar. Kemudian dia berdiri dan pergi keluar. Saya ada urusan di rumah jadi tidak bisa menemani. Mari kita janjian lagi lain waktu. Dan sepupu, kamu juga pergi saja. Paman dan bibi mencarimu. Xie Haiji terlihat bingung saat memeriksa ponselnya. Dia menemukan tidak ada pesan dan tidak ada panggilan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka juga tidak menelepon saya, kan? Jika kamu tidak pergi, saya yang akan pergi. Lin Guangyao berkata dengan tidak sabar. Ini benar-benar sepupu yang bodoh. Apa mungkin memberitahu kamu bahwa Shen Yuan baru saja mentransfer 700.000 ke Li Yuhang? Jika tidak pergi sekarang, siap-siap saja untuk diabaikan olehnya. Melihat Lin Guangyao meninggalkan ruang pribadi, semua orang dengan penasaran mendekati layar ponsel. Ingin tahu sebenarnya pesan apa itu, yang menyebabkan Lin Sao memiliki perbedaan yang begitu besar. Namun setelah melihatnya, beberapa orang langsung keluar dari ruang pribadi tanpa berbicara. Xie Haiji semakin bingung. Pesan apaan ini, sial? Bagaimana bisa masalah di rumahmu sampai ke ponsel Li Yuhang? Chen Na yang melihat semua ini, berkata pelan padanya. Mari kita pergi juga. Pesan itu pasti adalah catatan transfer. Setelah berkata demikian, dia langsung berdiri dan berjalan keluar. Setelah keluar dari ruang VIP, Xie Haiji akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kamu tahu mereka baru saja melihat catatan transfer? Kamu kan juga tidak melihat SMS. Shen Yuan memesan sebuah M9 dengan pembayaran penuh dari saya kemarin. Di ponsel saya masih ada kontrak pembeliannya. Mendengar ini, Xie Haiji sangat terkejut dan merasa tidak seimbang. Nana, bukan saya yang bilang ini padamu. Jika kamu tahu kondisi orang kaya ini, kamu seharusnya memberitahuku secepat mungkin. Ini adalah tindakan yang tidak sah darimu. Lain kali. Namun, sebelum kalimatnya selesai, Chen Na langsung melepaskan tangannya. Lain kali apa? Xie Haiji, saya baru saja menyadari kamu orang seperti ini. Anggap saja saya bertemu dengan orang yang salah. Tolong jangan hubungi saya lagi di masa depan. 1 jam kemudian, Chen Na yang baru saja mencuci muka, mengenakan gaun spaghetti tipis mengirimi saya pesan. Memintaku untuk datang ke toko pada hari Jumat untuk membayar sisa. Tidak terburu-buru. Dan mengatur pertemuan dengannya besok sore untuk membahas performa mobil. Lagi pula saat ini Fang Minhui adalah sumber uang yang menggiurkan. Uang kembalian yang bisa didapatkan terbatas. Jadi harus lebih banyak memperluas dan mengembangkan secara menyeluruh. Apalagi Chen Na memiliki penampilan dan tubuh yang luar biasa. Menghabiskan uang untuk kecantikan seperti ini tidak merugikan. Sore berikutnya, Chen Na datang sesuai janji ke restoran di lantai 4 Pusat Keuangan Nasional. Saat dia menunggu saya dengan tenang mengenakan pakaian formal, manajer umum dealer 4S, Zheng Xianyong, juga datang ke sini dengan beberapa orang. Setelah melihat Chen Na, dia segera berbalik dan memberi perintah. Hari ini kalian carilah tempat untuk makan sendiri. Saya punya urusan lain yang harus dilakukan. Setelah mengatakannya, dia langsung berjalan ke depan Chen Na. Chen Na, bagus sekali bertemu kamu. Kamu juga makan di sini. Apakah itu hanya 1 orang? Apa kamu tidak keberatan jika bersama? Setelah mendengar penolakan Chen Na tanpa ragu, Zheng Xianyong tidak hanya tidak pergi. Sebaliknya, dia merasa Chen Na sedang menggunakan taktik tarik ulur. Chen Na, saya tetap atasanmu. Sudah janjian dengan teman, lantas, kita semua bisa makan bersama, kan? Melihat atasan yang semakin dekat, Chen Na menjadi agak tidak sabar. Tolong jaga jarak yang sesuai denganku. Kamu sudah berkeluarga, seharusnya tidak melakukan ini. Siapa sangka, mendengar kata-kata ini, Zheng Xianyong langsung duduk. Ternyata, dia peduli bahwa saya sudah berkeluarga. Itu mudah diatasi. Selama kamu setuju untuk bersamaku, aku segera akan pergi. Sementara itu, 2 orang yang baru saja turun sedang membicarakan Chen Na dan Zheng Xianyong. Namun, secara kebetulan bertemu dengan Xie Haiji.
Setelah mendengar kata-kata tentang pertemuan kebetulan Chen Na dengan pria, Xie Haiji mulai mencari di seluruh pusat Guojin seolah gila. Tak lama kemudian terlihat Chen Na dan Zheng Xianyong duduk bersama. Dia pun tanpa ragu masuk ke dalam. Kalian berdua, pasangan bajingan. Ternyata kamu selingkuh di sini tanpa sepengetahuanku, ya? Gajiku setahun 4 hingga 500 ribu. Dan ada sebuah mobil yang harganya lebih dari 300 ribu. Mana ada babi gendut seperti ini? Setelah mengatakannya, dia tidak menunggu penjelasan Chen Na. Dia pun melayangkan satu pukulan ke wajah Zheng Xianyong. Dari mana datangnya anjing gila ini? Bahkan aku saja dia berani pukul. Tak lama kemudian, aku tiba di restoran. Melihat dua orang yang terlibat pertengkaran, aku tertegun. Namun setelah mendengar dari orang lain tentang apa yang terjadi, aku langsung merasa lega di dalam hati. Syukurlah pria gendut ini menjadi kambing hitam. Jika tidak, saat ini aku yang tergeletak di tanah. Jadi saya cepat-cepat menggandeng tangan Chen Na, membawanya menjauh dari tempat ribut ini. Dalam perjalanan, Chen Na mengatakan bahwa dia baru saja bersama Xie Haiji selama sebulan. Dan mereka putus setelah makan malam tadi malam. Dan pria gendut yang dipukul itu adalah bosnya. Kini dia diperlakukan semena-mena tanpa alasan. Setelah kembali, pasti akan ada banyak yang menyerang. Sebenarnya, bekerja di bidang penjualan itu sangat melelahkan setelah lama. Saya juga ingin berganti bidang. Misalnya, membuka kafe kecil. Jika suasana hati baik, buka lebih lama. Jika suasana hati buruk, tutup saja. Betapa indahnya itu. Sayangnya, sebuah kafe membutuhkan 30–40 ribu. Tidak tahu kapan bisa menabung cukup untuk itu. Mendengar itu, saya segera teringat ada 300 ribu di rekening yang khusus untuk investasi. Lalu saya berkata, tidak masalah jika uang saya tidak cukup. Bagaimana jika ada yang mau berinvestasi? Chen Na mengira saya bercanda untuk membuatnya senang, lalu dia tertawa dan menjawab. Kalau begitu, saya akan langsung resign untuk membantunya bekerja. Tanpa sedikit pun ragu. Baik, kalau begitu kamu resign besok. Saya akan menginvestasikan 300 ribu untuk membuka kafe. Mulai sekarang, kamu akan membantuku bekerja. Begitu selesai berbicara, ekspresi Chen Na terkejut dan dia menatap saya dengan tidak percaya. Bukan Shen Yuan. Kamu sedang bercanda, kan? Saya serius. Kenapa kamu tidak mau bantu saya bekerja? Setelah kedai kopi buka, saya akan membayar kamu 12 ribu setiap bulan. Beroperasi selama 3 bulan berturut-turut. Saya akan memberimu mobil seharga 300 ribu. Selain itu, akan ada bonus akhir tahun. Menghadapi serangkaian syarat yang saya tawarkan, Chen Na benar-benar terkejut. Namun, segera sebuah pikiran mengerikan muncul dalam benaknya. Jangan-jangan Shen Yuan berniat untuk menghidupi saya. Meskipun syarat ini terdengar menggoda, tapi saya tidak ingin menjadi burung kenari dalam kandang orang lain. Terlebih lagi, sebagai pihak ketiga. Jadi, dia dengan tegas menggelengkan kepala. Shen Yuan, kamu tidak perlu melakukan ini untuk saya. Saya tersenyum kecil, mengetahui apa yang dia pikirkan dalam hati. Jangan berpikir terlalu jauh. Saya hanya berencana membuka kedai kopi waralaba. Kedai pertama akan beroperasi sebagai proyek percontohan. Jadi, hubungan kita murni antara bos dan karyawan. Mendengar kata-kata ini, Chen Na mengatakan akan mempertimbangkan. Meskipun dia tidak langsung setuju. Tapi hati bercahaya di kepalanya membuatku sangat bersemangat. Hehehe, ini adalah pohon uang baru yang segar. Saat itu, Fang Minhui tiba-tiba mengirim pesan. Suami, apakah kamu ada waktu malam ini? Ayo kita pergi minum minuman dingin bersama.